Ada pertanyaan atau enggak? Enggak ada. Yang Selamat ada, sore. sok, kalau ada pertanyaan, Ya, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumaha? Ada yang mau ditanyain? Sepertinya belum mulai, Pak. Udah, saya aja yang mulai langsung lah. Ada pertanyaan? Kagak ada? Aman? Serius, aman nih. Oke, saya kasih ini dulu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya. Oke, saya share screen dulu lah, biar enak. Saya kasih update apa yang terjadi beberapa hari ini. Ini mah yang on order, nggak ada hubungannya. Oke, jadi hari ini ada Ubuntu partner apa ya? Meeting kali ya? Meeting Indonesia. Indonesia. Ini ada sahabat Ubuntu Indonesia, ada partner meeting sih. Tuh, oh no lagi ngomong aco dasar. Jadi, oh ini yang lama ini cerita lama ini, yang barunya nggak belum ada ya. Ini mah yang lamanya. Jadi hari ini foto-foto belum diupload sih kayaknya. Jadi ini kejadiannya di Suhana Room apa-apa di gedungnya Medco lah di SCBD. Terus Ubuntu ini yang pasti ceritanya gini. Ubuntu itu saat ini nguasain sekitar berapa ya, 70%. Kalau di server mungkin sekitar, lebih ya, sekitar 80%. Sistem operasi yang dipakai di server-server tuh Ubuntu sih kebanyakan gitu ya. Terus kalau secara umum sekitar 70%-an lah pasarnya Ubuntu. Itu gede banget loh, jangan khawatir. Dan jujur kita nyari orang gitu. Ubuntu nyari orang, Linux nyari orang, karena orang-orang ini yang nanti bisa mengoperasikan sistem itu semua. Ini sekedar info aja, ini orang anak TTS nih satu nih ya. Ini TTS nih. Masih mahasiswa, jangan khawatir. Ini TTS, masih bentar lagi ini Amanda nih, Oktober di wisuda gitu. Dan di kesempatan tadi ada beberapa yang seru sih. Saya ketemu teman-teman dari Bajau. Bajau, oke ini, bajau.co.id atau bajau.com ya? Ini bajau.com ya. Nah ini bajau.com. Oke. Dia cari orang gitu. Jadi ini ada kesempatan magang, tapi magangnya serius ya. Karena ini akan direkrut kalau yang bagusnya. Kalau nggak punya kemampuan, mending nggak usah magang dulu di dia. Gitu. Jadi sarannya bikin punya kemampuan dulu, dan mereka cari orang buat magang nih, si Bajo. Ini satu. Terus tadi apa lagi? Banyak sih. Saya lemparin ke Pak Agung aja semua tadi. Jadi ini satu Bajo, nih perhatiin dia punya backup disaster recovery, infrastructure solution, ada software automatic testing. Nah, si Bajo ini tadi salah satu yang menarik adalah dia mulai main ke robotik gitu, dan di Republik ini nggak banyak yang bisa robotik gitu. Salah satu yang kelihatan Ilyasa kali ya. Bisa. Tolong belajar sama Ilyasa deh tuh pada biar bisa belajar robotik, dan mereka cari orang sih, asli ini cari orang, nih Bajo cari orang. Terus yang lain lagi adalah Pegadaian. Kaget saya juga tadi. Ini Pegadaian. Pegadaian lulusnya gimana ya? Ini ya. Pegadaian. Nih. Nah, Pegadaian nih seru ternyata. Baru tahu kita. Tadi saya juga baru tahu, asli tadi baru tahu. Ternyata semua sistem operasi yang dipakai di Pegadaian itu Ubuntu. Ternyata bukan Windows gitu. Cuman orang Pegadaian nggak tahu kalau itu Ubuntu, karena udah Pegadaian udah dimodif banget tuh sistem operasinya. Jadi mereka tinggal pakai aja buat ngurusin deposito apa segala macam tuh, udah kayak apa ya, desktop aja, tinggal diklik aja. Tapi dia nggak tahu kalau itu Ubuntu. Servernya Ubuntu, semuanya Ubuntu. Kalau mereka orang Pegadaian taunya Pegadaian OS. Dia bilang Pegadaian OS, padahal sih Ubuntu dalamnya gitu.
Dan dia juga nyari orang-orang yang sakti urusan open source sih sebenarnya. Tapi mereka udah kondisi udah, jadi Pegadaian itu kategorinya BUMN dan mereka sudah pada tahapan yang seperti itu. Eh, Dia outletnya ada ribuan outlet, pegawainya ada 16.000 kalau nggak salah pegawainya seluruh Indonesia dan semuanya Linux semua. Ini Pegadaian dahsyat banget gitu. Sampai orang OJK-nya aja nggak percaya sebetulnya bahwa dia bisa seperti itu. Tadi orangnya ngomong langsung sih di sebelah saya. Mungkin nanti foto-fotonya bisa keluar sih. Itu, nih Pegadaian nih ya. Oke, terus Bajo. Udah, ini Bajo kan serius. Kalau Bajo serius banget. Siapa lagi ya tadi ya? Banyak sih ketemu orang. Kebanyakan mungkin anak-anak semester 4 yang tadi hadir banyak semester 4 ya. Karena si Ubuntu menggandeng, merangkul lah mahasiswa ITTS buat bisa gabung sih sebetulnya. Sebenarnya dosen-dosen ITTS diundangin, cuman yang datang cuma saya sama Pak Agung doang sih. Dosen yang lain kagak datang, sibuk kali ya. Jadi ini kondisinya seperti itu. Itu Bajau, Pegadaian, apalagi? Ada beberapa. Oh iya, satu lagi. Eh, Apa ya dia tuh? Bentar, lihat satu nama dulu. Indonesia Data Center Provider ini asosiasi nih, www.idpro.id. Ini saya ketemu sama si Pak Hendra Surya Kusuma namanya. Tapi intinya gini, mereka ini jujur dulu ya. Jadi mau Pegadaian kek, mau Bajau kek, mau ID Pro kek, mau siapa, semua kalimatnya sama. Mereka butuh orang yang jagoan. Ini mereka kekurangan orang sih sebetulnya. Jadi kerjaan ada, kerjaan banyak, orangnya gak ada. Dan orang-orangnya kadang-kadang nggak mau gitu, kerja-kerja kayak gini nggak mau. Ini kan kerjaannya kerja kasar ya, maksudnya dia pegang rak, server, narik kabel fiber lah, mainan robot lah, terus handling data center, terus kalau Pegadaian ngerjain, ke Pegadaian akan lari ke AI juga. Ini nggak ada, orang-orang tuh pada maunya belajarnya gampang-gampang gitu. Ya sah-sah juga sih, bisa dapat duit juga. Misalnya yang contoh yang gampang tuh maunya digital marketing, ya udah, ya dapat duit sih. Tapi ini ada kerjaan lain yang butuh orang juga, ya terserah bisa milih mau yang mana sih. Rata-rata anak-anak ITTS pada nyari yang gampang aja. Pengennya mau yang gampang dapat duit, terus gua nggak usah puyeng kepala. Ya bisa juga sih. Ini saya ngasih tahu yang mereka teriak banget nih. Nah ini adalah Asosiasi Penyedia Data Center Indonesia. Mereka ngomong terus terang aja, nggak banyak orang yang punya kemampuan seperti itu. Salah satunya yang jago adalah teman-teman Best Path Network. Ini banyak di ITTS, ada berapa, ada 20-30an orang lah dari Best Path Network ini. Oke. Jadi Best Path Network ini mereka Pak Danu bosnya. Ini dia Pak Danu nih. Dia juga mau ngasih ilmu ke ITTS buat pegang server segala macam gitu. Kalau mau sih, jadi yang banyak dimagang di Best Path Network rata-rata anak-anak SMK sih levelnya. Tapi kalau ITTS mau di sana ya nggak apa-apa juga sih, si Padanunya sih oke-oke aja sih sebenarnya. Nah ini belajar cara megang handling data center. Nah kalau yang si ID Pro ini, mereka bikin kayak Center of Excellence buat kampus-kampus gitu. Pendekatan yang dilakukan sama si ID Pro ini kemarin adalah mendukung kampusnya buat bikin. Ada ITB, ada UI dan ada beberapa 3-4 kampus doang sih yang dia ini. Terus saya nego sama ID Pro ini. Kalau dia ke ITTS kan pusing ya, soalnya mahasiswanya cuma dikit. Saya bilang sama ID Pro, gimana kalau di tempat lu lah yang bikin, udah gitu mahasiswa gue magang di tempat lu lah gitu. Jadi mereka ada ke arah situ supaya kebuka buat semua kampus buat datang. Kalau dia naruh di semua kampus kan berat ya. Kampus harus invest data center segala macam kan lumayan juga sih gitu. Jadi itu, ini ada beberapa ya jadi ya yang kesempatan buat ujungnya kerja
targetnya adalah semester 3 mulai magang, semester 4 ditarik jadi karyawan. Kira-kira gitu poin yang gedenya. Untuk sampai level itu, nggak bisa cuma ngomong, Pak saya mau magang di situ, nggak bisa. Kemarin aja si Pak Swijan dari Ubuntu, siapa ya? Anak semester 4 atau temennya si Voindra. Pak saya pengen magang dong di Ubuntu. Lu punya apa ya? Karya Anda apa? Pertanyaannya gitu aja. Lu udah punya ilmu apa? Karyanya apa? Dan ternyata dia nggak punya karya, nggak punya ilmu apa. Jadi selama ini cuman datang ke kampus pulang, datang ke kampus pulang. Beda sama si Voendra. Voendra itu bukunya udah 2 semester kemarin ini bukunya 2. Ya langsung, ya udah kamu masuk deh ke Ubuntu gitu. Jadi mulai dari sekarang ini ngomong terus terang aja ya. Kalau Anda kuliah di TTS cuma datang ke kampus, pulang, nggak ada apa-apanya, susah. Soalnya yang dijual ke perusahaan-perusahaan ini adalah kita punya ilmu dan kita jago, ada karyanya. Itu yang dijual sih. Jadi kalau nggak punya ilmu, nggak punya karya, mereka agak segan buat nerima. Mahasiswa ITTS-nya juga segan diterima gitu. Jadi kalau bisa dari sekarang, ini waktu tinggal seminggu 2 minggu lagi udah mulai kuliah soalnya. Dari sekarang kalau bisa mulai bikin karya. Paling enak, paling gampang buku sih sebenarnya. Tapi kalau saya pengennya kalau bisa bikin paper journal, atau itu berat tuh. Kalau buat mahasiswa baru berat tuh kalau paper journal. Kalau buat mahasiswa yang semester atas gampang sih paper journal. Kalau susah apa bisa saya dampingin sampai papernya jadi. Gitu. Beres ya. Jadi itu. Kalau susah bikin buku nggak masalah. Ntar saya dampingin juga sih. Tadi ada siapa ya mahasiswa? Siapa lah lupa temannya Voendra. Dia pertanyaan gini, Pak, kalau saya bikin buku tapi nyebrang bidang ilmu ya, misal. Jadi dia itu jurusannya apa ya? Lupa. Pokoknya bukan jurusan digital marketing lah, jurusannya teknik informatika atau apa. Pokoknya bukan digital marketing. Saya pengen bikin buku digital marketing, ya udah nggak apa-apa, lu tulis aja. Cuman masalahnya kalau dia nyebrang, tetap bisa jadi pengganti skripsi sih, bisa-bisa aja sih. Cuman buat pengganti kuliah jadi susah gitu. Oh ya, buku kan bisa gantiin buat kuliah ya. Jadi kalau kita punya karya buku, bisa nego sama dosennya, Pak, saya udah punya buku ini, boleh nggak saya nggak usah bikin nggak usah ngerjain kuis UTS UAS, buku ini bisa dipakai sebagai pengganti kuis UTS UAS. Jadi dosen bisa dinego seperti itu. Kalau Anda negonya ke saya langsung iya, bisa, nggak masalah. Gitu. Jadi itu kalau itu negonya basisnya dosen sih sebenarnya. Gitu ya. Tapi dosen rata-rata bisa sih kalau apalagi kalau bukunya dosennya ikut dilibatin. Nah, itu dosen dengan senang hati itu langsung, ya udah, lu nilainya A aja begitu ya. Gitu. Oke, ini urusan itu. Sekarang urusan yang lain. Ini kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya kalau ada pertanyaan. Sekarang yang baru dilepas hari ini, silakan masuk ke intechpress.itts.ac.id/buku gratis. Di sini ada buku AI SMP sama SMK gratis, itu udah sejak tanggal 17 kemarin. Kalau kita turunin ke bawah, nah ini ada yang seru nih. Nih, ada buku AI SD sama Madrasah Ibtidaiyah. Ini level madrasah level SD ya. Ini bukunya udah jadi buat level SD, bisa dibaca, bisa di-download. Gitu. Jadi ini bukunya udah jadi nih, bukunya SD. Gitu ya. Jadi ada yang buku AI buat SMP, SMA, ada buku yang buat SD. SD lebih banyak ke arah computational thinking. Oke. Apa itu computational thinking? Kita tanya ke ChatGPT aja dulu ya, biar gampang. Apa itu computational? Ya udah, computational thinking. Oke. Jadi ini kita belajar cara berpikirnya komputer. Oke, supaya bisa menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, diterapkan kembali mirip cara kerja komputer. Oke. Jadi caranya adalah menganalisa,
mendekomposisi, memecahkan masalah, terus merancang solusi. Di sini ada kemampuan untuk dekomposisi masalah, pengenalan pola, abstraction, perencanaan algoritma, gitu kira-kira. Tapi bentuknya cara berpikir sih sebetulnya, bukan programming. Contoh computational thinking. Kalau kita kasih perintah, tolong buatkan langkah untuk bikin mie goreng, gitu kan? Kan nggak ada urusannya sama komputer ya, tapi kan kita harus bikin bertahap tuh. Untuk bikin mie goreng, pertama kali cari Indomie. Kedua, kalau udah dapet Indominya, buka kantongnya. Ketiga, keluarin ininya bumbunya. Keempat, misalnya siap cari apa sih namanya yang buat masak air tuh, bukan baskom, apa yang kecil, tapi gitu ya, lupa namanya apa itu. Terus kasih isi air, taruh di atas kompor. Nah, harus satu-satu dikerjain itu. Nah, itu namanya computational thinking. Itu adalah proses ini nih sebenarnya, dekomposisi masalah. Jadi masalah besar dibikin jadi kecil-kecil. Jadi contoh Indomie tadi ya. Oke. Terus kalau abstraction tuh gini, kira-kira abstraction. Kalau kita ngelihat sebuah masalah, kita akan ngelihat inti-inti yang besar dari masalah tadi. Kita nggak akan ngelihat detail-detailnya. Itu abstraksi. Oke. Jadi misal kita pengen ngerancang kamar kosan kita, gitu ya. Kita cuman bilang oke, tempat tidur ada di sini, meja tempat ngetik ada di sini, colokan listrik di sini, udah yang gede-gede aja sih. Kita nggak usah yang detail, misalnya harus ada kordennya apa segala macam. Gitu. Apa pendapat saya soal mahasiswa yang berorganisasi UKM di TTS? Di TTS ada UKM, ada organisasi, itu nggak masalah. Cuman yang agak berbahaya cuman ini doang. Kalau lu demo itu aja, pening kepala semua. Saya sebetulnya taktiknya, ini taktik cara Ono ya. Ini ngomong terus terang aja. Ono bukannya tipe orang yang pro dengan apa kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, rakyat lah, kira-kira gitu. Cuman cara saya menyerang itu tidak dengan fisik. Fisik tuh artinya kita ngasih tahu gua kuat, gua jagoan, lu berantem sama gue. Kayak biasanya kan gitu ya bentuknya demo ya. Sekarang contoh. Ini cerita aja nih ya, sekalian cerita inilah. Coba jadi secara ada pertanyaan panjang ya. Ini mahasiswa udah. Ini ada pertanyaan di ini nanti saya terusin urusan mahasiswa, nanti terusin ya. Ini ada pertanyaan lagi di atasnya. Di atasnya, di Ubuntu itu ada antivirus nggak ya? Karena di Linux pastinya sudo biasanya nggak bisa jalan secara otomatis. Nah, Fabrici virus kita download di ruangan lain. Nah, pertanyaannya di Ubuntu ada antivirus nggak? Ada. Contohnya namanya ClamAV. ClamAV itu antivirus open source gitu. Cuman ngomong jujur dulu ya, virus-virus hari ini termasuk rumit, nggak gampang. Maksudnya virus itu pakai dienkripsi. Contohnya adalah ransomware. Ransomware adalah virus yang dienkripsi. Dia pakai antivirus di Windows juga nggak kedetek sih sebetulnya. Pakai ClamAV juga nggak akan kedetek. Jadi kalau udah mulai kena virus yang seperti itu, kayak ransomware, harus pakai AI buat deteksinya. Itu. Jadi kalau kita pengen deteksi virus-virus kayak gituan, agak susah sih. Sarannya sebelah sananya nggak usah pakai Windows. pakai Linux juga lebih gampang soalnya nanti solusinya, karena nggak akan bisa tembus virusnya. Oke, beres ya. Nah, sekarang kalau UMKM sama organisasi, ya sangat disarankan. Ada UMKM jaringan, ada UMKM Bitcoin apa segala macam. Ini ada pertanyaan sebelum balik lagi ke organisasi. Minta maaf nih buat awal Rido. Tapi intinya ya didukung. Cuman biasanya dosen-dosen yang lain biasanya agak tidak nyaman kalau mulai ikut demo. Soalnya kasihan anaknya sih. Anaknya kalau sampai meninggal kan berapa? Itu aja sih.
Teknik demonya terus saya jelasin ya. Teknik demo yang Ono ngerjain sendiri. Ono ngerjain demo itu juga. Tapi caranya beda banget sama demo yang fisik. Cara saya lain banget. Tapi efeknya dahsyat. Saya kasih tahu ntar. Ini sebelumnya ada pertanyaan, apa bedanya Kali Linux sama Ubuntu? Apa kelebihan kekurangannya? Kali Linux diarahkan, nih kalau buat yang belum tahu Kali Linux ya. Kali Linux ini buat penetration test sama hacking. Arahnya ke situ, bukan buat kerja biasa. Kalau Ubuntu itu arahnya buat segala macam kalau bisa. Termasuk bisa buat pentest dan hacking juga sebetulnya Ubuntu. Tapi dia tidak terlalu fokus banget ke arah yang itu. Karena Ubuntu yang mainnya cuma ada 2300 atau 2600-an aplikasi lah. Total aplikasi open source tuh ada puluhan ribu, ada berapa ya? 30.000 atau 40.000 lah. Jadi cuman 2.000 sekian yang di maintain oleh Ubuntu yang mainnya tadi. Oke, jadi kalau buat kayak misalnya buat OpenStack, buat Kubernetes, buat Docker, jadi kerjaan-kerjaan yang gila-gila yang duitnya kenceng juga itu dihandle sama Kali Linux. Tapi kalau buat yang hacking segala macam cuman sedikit yang dihandle-nya. Sebagian besar dihandle sama Kali Linux. Ini jujur dulu, kalau buat pentest segala macam Kali Linux enak, tapi kalau buat kerja Kali Linux nggak enak. Jadi kayak di komputer saya ada di sini Kali Linuxnya. Nih saya kasih lihat nih. Ini Kali Linuxnya ada di VirtualBox. Nih, mana dia Kali Linux? Kok kagak ada? Ini dia ada Kali nih. 2025 1C, 2025 1. Ini Kali Linux dua-duanya nih. Kayak gitu ya. Jadi biasanya saya pisahin Kali Linuxnya. Jadi emang dipakai kalau saya butuh buat pentest, saya pakai Kali Linux. Tapi kalau buat kerja Ubuntu, soalnya lebih enak. Kalau ini magang di Ubuntu, apakah bisa lewat penghargaan CTF atau harus ikut tingkat nasional? Pengen magang di Ubuntu? Gini. Kalau cuman CTF aja agak berat sih sebetulnya, gitu ya. Kalau berani mati sih ya, kalau berani mati tuh kerjain kuliah yang di open course ITTS ACD, ada kuliah jaringan, ada kuliah AI, ada kuliah cybersecurity segala macam, itu semua dasarnya Ubuntu sih sebetulnya. Kasih lihat nilainya bagus, terus ngomong ke saya omongin ke orang-orang Ubuntu langsung gitu. Kalau CTF aja agak susah, soalnya CTF kan basisnya bukan Ubuntu sebetulnya. CTF kan cuman pentest, tidak harus Ubuntu. Makanya lebih cenderung kalau bisa nyelesain kuliah jaringan, kuliah sistem operasi yang ada di open course ya. Kalau yang dosen-dosen ITTS kadang-kadang sistem operasinya Windows gitu kan, repot. Saya nggak bisa ngejual ke sananya. Untuk perkuliahan apakah tidak apa-apa jika Ubuntunya, ini dari Ferdi ya, apa install di VMware atau Oracle? Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi ngomong jujur dulu ya. VMware sama Oracle-nya bakal dibabat sama OpenStack. Ubuntu punya. Jadi VMware sama Oracle nggak direkomend sih sebetulnya sekarang. Sudah mulai nggak direkomend. Juga buat di kerjaan, di perusahaan-perusahaan mereka pada mulai pindah ke OpenStack semua. Soalnya kenapa harga lisensinya VMware sekarang kan VMware baru dibeli sama siapa namanya? Jadi VMware dibeli ya. Dan kemudian lisensinya harganya naik 4 kali lipat. Broadcom ya betul. Sama Broadcom. Jadi harga lisensi VMware naik 4 kali lipat, semua orang pindah ke OpenStack. Gitu. Jadi saran saya malahan ganti aja komputernya jadi Ubuntu, Windows-nya ditaruh di OpenStack, di VirtualBox. Itu dibalik malahan. Jadi kita sistem operasi utamanya pakai Linux, ininya di Windows. Bukannya apa-apa, nanti kalau mau magang di Ubuntu segala macam, pas kita ngelihat kita pakainya Ubuntu, dia akan langsung rekrut, lu masuk gua aja dah, gitu. Dan mereka lagi nyari orang banget. Ini tadi yang datang dari Australia satu, dari Singapura satu, dari Vietnam satu kalau nggak salah. Itu yang sebagai orang Ubuntunya ya, datang dari luar semua tuh. Dan mereka nyari orang sih, gitu. Kuliahnya berarti lebih rekomen pakai Ubuntu, ya betul. Gitu. Oke, sekarang balik lagi ke urusan
organisasi UKM. Organisasi UKM-nya bagus banget. Nah, cuman saya perlu ngajarin taktik, strategi buat bertempur, buat melakukan perubahan di Republik Indonesia. Oke, sekarang saya pengen tahu berapa, silakan tulis di chat ya. Berapa uang yang harus dikeluarkan rakyat Indonesia sebelum tahun 2000 tahun 2000 rupiah. Sebelum tahun 2000, kalau kita mau masang wifi dimanapun, kita mau masang wifi, lu harus bayar ke Komdigi berapa rupiah setahun. Tulis di chat. 2 juta salah. Tulis di chat. 20 juta salah. Yang benar 22 juta. Betul. Jadi setahun, setiap tahun, satu akses point wifi harus bayar 22 juta ke Komdigi. Lu gila itu kan namanya. Itu sebelum tahun 2000 tuh. Terus apa yang dilakukan sama Ono? Nih ngasih tahu apa yang Ono kerjain. Saya kasih tahu aja ya. Ini kasih tahu ceritanya. Ini cara paling blow on lah. Bisa dibaca di sini juga sih kisahnya. Masuk ke wikinya Ono. Di sini ada sejarah internet Indonesia. Nih sejarah internet Indonesia. Saya gedein lah ya. Ini Ono Central Wiki. Di sini ada sejarah internet Indonesia. Oke. Ini bisa dibaca-baca. Di sini ini ada ping pertama segala macem. Wah mungkin nggak terlalu, tulisannya saya nggak terlalu. Wah ini ada pengusaha VoIP ditangkap. Ada ini segala macam, seru dah pokoknya kalau dibaca. Oke. Nah ini nih pembebasan frekuensi 2,4 nih mulai kelihatan di sini ya. Nah 22 juta dengan mata uang zaman dulu. Iya, betul, mahal. Nah, kejadiannya adalah, jadi sebetulnya saya kasih lihat dulu ya, sebelum tahun 2000, bentar, ada nggak ya foto-fotonya ya? Saya mudah-mudahan ada nih. ITB ada nggak? Foto-foto jaringan lama. Iya, kacau dah. Oke. Jadi sebelum tahun 2000, itu tahun 90-an sekian, sebelum tahun 2000 lah. Kita pakai radio. Bisa dilihat di sini sih sebenarnya. Buat internetnya pakai radio nih dulu. Prasejarah internet. Nah ini sejarah mati radio Indonesia. Awal internet Indonesia ini dia. Ini bisa dibaca di sini awal internet Indonesia. Saya kasih lihat sambungan internetnya dari ITB ke internet, kita pakai komputer seperti ini. Oke. Tolong dilihat harddisknya. Harddisk nggak pakai harddisk ini ya. Pakainya floppy disk. Mungkin sekarang udah nggak kenal yang namanya floppy disk, nggak pada tahu. Ini disket. Gedenya dalamnya cuma 1, sekian megabyte. Ini kita bisa ngirim data segala macam. Terus sambungan ke internetnya kita pakai radio seperti ini. Gitu ya. Cuman ini kan kecepatannya horor ya. Kalau kita udah biasa dengan kecepatan misalnya 30 Mbps. Ini kecepatannya adalah 0,1 Mbps gitu ya. Jadi buat kasih gambaran aja, kalau kita download lagu hari ini cuman butuh 3 detik. Saya buat download lagu ini butuh semalam. 1 mega itu 1 malam butuh waktunya. Saya SMP masih pakai disket. Oke, siap. Oke. Nah, dengan seperti itu kita mulai ngaco nih ceritanya. Mulailah kita eksperimen buat bikin internet kecepatan tinggi. Makanya alat-alat seperti ini tadi, mana dia? Ini dia. Ini alatnya. Oke. Kalau mau tahu frekuensi yang kita pakai, ini frekuensinya adalah 900 Mbps. Mbps lagi. 900 MHz, 915 MHz. Kalau tahu ini adalah frekuensi punya Excel, seluler. Kita ngaco aja, pakai aja, gitu. Saya dipanggil sama Dirjen Kominfo dan saya harusnya masuk penjara, gitu. Karena saya melanggar hukum. Terus udah gitu, ya semua orang kan pengen internetnya murah ya. Udah gitu si Dirjennya nanya, kamu tahu dosanya apa? Tahu. Apa? Pakai frekuensi tanpa izin. Nah, terus solusinya gimana? Ya udah saya ganti frekuensi aja. Padahal seluruh frekuensi di Republik Indonesia pada saat itu harus punya izin.
Si Ono pindahin frekuensi, tapi taktiknya dirubah. Saya bikin buku-buku seperti ini. Warnet Ono, itu buku misalnya, buku Warnet Ono. Nih ada bukunya. Oh ini udah buku baru internet offline ya. Coba lihat gambar-gambar. Ini ada Linux warnet. Jadi taktiknya adalah gini, taktik perang. Kita hanya bisa menang perang kalau ada 4 pilihan buat menang perang sih sebetulnya. Taktik yang dipakai oleh kebanyakan BEM mahasiswa adalah main people power. Oke. Nah, waktu itu Ono nggak punya people power. Ono nggak punya kekuasaan, Ono nggak punya duit. Jadi kita punya pilihan buat menang perang, punya duit, punya kekuasaan, atau punya massa. Oke. Taktik yang dipakai sama BEM adalah dia main people power dan main power beneran ya, power, gue punya power gitu dengan demo dan sebagainya. Sah aja sih sebenarnya. Cuman resikonya ketinggian, korbannya juga kebanyakan gitu. Nyawa orang sampai hilang kan nggak lucu. Nah, yang saya pakai adalah saya nggak punya jabatan apa-apa, saya nggak punya duit. Yang saya kerjakan adalah saya bikin buku ini seperti ini. Makanya taktik Ono, perhatiin dari nanti kalau udah deket sama Ono, tau lah. Taktik Ono selalu ngomong ke orang bikin buku. Ini jaraknya berapa? Buat radio tadi sekitar 5 kilometeran lah nyampe. Nah, bikin buku supaya apa? Semua orang bisa bisa buat teknologinya secara murah. Setelah itu terjadi, ini perhatiin teknologi yang dibikin itu semua pakai oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Jadi betul-betul rakyat semua yang pegang, bukan pemerintah. Konsekuensinya pemerintah jadi tidak punya kekuasaan apa-apa buat merubah infrastruktur tadi. Susah, karena duitnya duit gue, duit rakyat. Apa urusannya sama lu? Kira-kira gitu kan. Lu bayangin, ngelawan rakyat kan susah. Nah, akibat dari situ yang terjadi adalah kita jadi bisa bikin internet murah buat rakyat Indonesia. Asal tahu aja, ini kan ilmunya namanya RT/RW net nih sebenarnya. Kalau sekarang namanya, berkaitannya RT/RW net. Coba lihat aja, RT/RW. Ini udah dagang semua nih. Paket usaha RT/RW net 3 juta, 1,6 juta, 432 juta. Udah kayak dagangan gitu. Ini udah dagangan. Kalau udah sampai level dagang, masyarakat udah membumi, itu kekuatannya kuat banget. Nggak bisa diobok-obok sama menteri manapun, susah buat ngorobak kayak ginian. Dan harus yang kita tahu hari ini sebetulnya bangsa Indonesia adalah negara yang punya, wah tuh ada yang udah bikin dengan Starlink sama Mikrotik di rumah ya, emang gitu caranya. Nah, bangsa Indonesia adalah negara yang punya RT/RW net paling besar di dunia. Tapi kalau dunia ngomongnya bukan RT/RW net ya, mereka bilangnya community network. Dan kita paling besar di dunia. Akibatnya apa yang terjadi adalah di dunia tuh ada ini. Sebelum sampai situ ya. Jadi kita jadi besar. Nah, dunia kan pengen ini ya, pengen supaya internetnya bisa murah buat semua orang juga, sama aja lah. Nah, kemudian di dunia tuh ada ini, WSIS. Ya, WSIS nih ya. World Summit on Information Society. Kalau ini tahun 2000. Nah, saya datang di dua yang ini, 2003 sama 2005. Saya datang. Datangnya ceritanya gimana? Jadi si WSIS itu ngundang, "No, kamu bisa nggak datang ke Jenewa?" Ke Tunis juga sama, "No, bisa datang ke Tunis." Mereka ngasih tiket ke Ono waktu Jenewa ini terutama. Tunis juga sih. Tiket sama hotel semua mereka yang tanggung. Gitu. Kenapa sampai kayak gitu? Soalnya dunia pengen denger gimana caranya supaya internet bisa murah buat seluruh orang di dunia. Mereka nggak mau dengerin dari orang Amerika, mereka nggak mau dengerin dari Eropa, Jepang, Australia, mereka nggak mau dengerin. Mereka mau dengerin dari negara berkembang yang berhasil bikin internet murah. Di dunia yang paling besar bikin internet murah adalah Republik Indonesia. Gitu. Ini ya, pengen berbuat seperti itu. Cara berbuatnya hari ini udah bukan internet lagi ceritanya. Hari ini adalah AI. Jadi sekarang cara berpikirnya adalah gimana caranya bikin AI murah buat semua orang di desa di mana. Tuh. Ini yang lagi saya kerjain sama Pak Aulia segala macam. Kita lagi bikin supaya AI bisa pakai server komputer biasa. Konsekuensi dari itu AI-nya nggak mungkin seperti ChatGPT yang gede.
Konsekuensi dari situ kita harus pakai open source supaya gratis. Konsekuensi dari itu informasinya harus fokus. Jadi bentuknya AI sih kalau hari ini ya, lebih banyak ke arah AI hari ini. Dan kita Republik ini lagi kalah sama ITTS sih sebenarnya. Kan tadi udah saya kasih lihat nih. Kita udah punya buku apa tadi? Ini ya, salah. Mana tadi? Ini ya, salah. Mana saja? Mana? Ya dibuka lagi lah. Intech Press. Ini buku AI SMP, SMA, SD, SMP, SMA itu di Indonesia yang bikin cuman Institut Teknologi Tangerang Selatan. Tidak ada kampus manapun, tidak ada kementerian manapun yang berhasil bikin buku ini. Gitu. Jadi ini Republik Indonesia udah keren banget sih. ITTS udah keren banget. Yang lain kalah. Ini tadi aja sampai anak-anak Bajo, teman-teman Bajo ngomong sama saya. Gua nggak habis pikir Republik kita kalah sama ITTS. Kampus yang bisa ngalahin sama kementerian kalah sama ITTS. Kementeriannya kan belum bikin buku ini. Makanya bingung semua. Ini kok ada kampus swasta berhasil bikin. Mereka kan langsung tadi nanya ke saya. Ono, itu yang danain siapa? Kagak, nggak ada yang danain. Nggak ada yang siapa-siapa yang danain. Ini gua kagak dibayar. Ini kita kerja aja sendiri buat Republik Indonesia. Pening langsung satu Republik. Gitu. Jadi kalau mau arahnya ke arah sini. Kalau ini masih buku AI buat SMP SMA, tapi kan AI kan banyak bidangnya ya, ada di digital marketing lah, ada di robotik lah, ada di mana otomotif lah, ada di mana. Nah, kalau mau mulai ngoprek ke sana, jadiin buku, jadiin apa bentuknya AI semua. Parah udah, termasuk cyber security hacking, masukin AI, digabungin, dikawinin AI sama cyber security, AI sama hacking semua dikawinin semua, bikin buku-bukunya. Jadi taktiknya adalah bukan kita ngoprek aja. Kalau kita ngoprek aja ya udah kita pinter emang. Tapi pada saat kita mau ngerubah, kita harus bikin buku, bikin tulisan segala macam supaya rakyat mulai berubah gitu. Dan udah gitu harus mulai webinar segala macam. Itu. Dan itu akan ngerubah sih. Perubahan akan terjadi pada saat kita bikin webinar. Makanya tolong aja lihat webinar-webinar ITTS. Itu yang ngomong kan mahasiswa semua tuh, banyaknya. Disengaja itu ngasih tahu bahwa anak ITTS sakti-sakti loh. Tapi mereka pada ngakuin sih. Ini anak tetes gila. Balik lagi ke sini ya. Jadi waktu wisis ini, ini ngasih tahu aja ya. Kalau wisis itu yang datang adalah menteri sama presiden. Bayangin, Ono dikasih tiket buat ngasih ceramah di wisis ini, ngomong di depan menteri presiden. Dan selesai Ono ngomong itu, yang paling dahsyat waktu itu di New York sih. New York. Saingan saya orang gede-gede semua sih. Cuman saya tahu lah, saya orang Indonesia kan nggak mungkin ngomong kayak orang bule ya. Jadi saya caranya slide saya bikin banyak gambarnya, bukan kata-kata, gambar, foto, bukti. Dikasih waktu 7 menit ngomong itu saya berhenti. Mereka 3 menit tepuk tangan semua satu ruangan gitu. Stres itu dunia kalau udah kayak gitu. Mereka nyarinya gampang kok sebenarnya. Dunia tuh nyarinya gampang. Mereka pengen cari contoh. Mereka cari pahlawan sih sebenarnya. Siapa yang bisa jadi contoh di dunia yang bisa, kalau ini dalam kasus yang ini masih internet murah ya, waktu tahun 2003-2005 internet murah. Mereka cari siapa yang bisa jadi pahlawan, yang bisa bikin solusi yang murah. Nah, kalau si Ono ngomong kan ya udah kayak gitu aja. Nah akibatnya, dan itu Ono dimusuhin sama Kominfo ya. Jadi Komdiji itu tidak suka sama Ono asal tahu aja. Mereka nggak suka. Kenapa? Karena Ono kerjanya melanggar hukum. Asal tahu aja. Karena kan awalnya wifi segala macam harus pakai frekuensi. Bayarnya 22 juta. Dan Ono lagi berperang sama Dirjen Postal waktu itu supaya bangsa Indonesia nggak usah bayar pajak 22 juta tadi. Gitu. Kalau Anda kan demo ke mahasiswa kan banyak demo ke DPR MPR. Ono enggak. Ono sebarin ilmu ke semua orang. Kita bisa bikin murah caranya gini loh. Gitu. Udah akibatnya pertempurannya kan jadi beda nih. Kalau dulu kan kalau yang dikerjakan sama mahasiswa sekarang BEM itu kan main di power. DPR punya power, BEM ngasih lihat gue juga punya power. Gitu. Kalau Ono kagak nih. Gue kagak punya power. Duit kagak punya. Tapi kita nyebarin ilmu supaya kita punya masa. Oke. Terus kita ngomong di level internasional.
Udah gitu, internasional gila. Dia akan ngasih tiket untuk keliling dunia, ngasih tahu negara-negara lain, ngajar. Jadi waktu saya ngomong itu di Jenewa, pas selesai, semua pada kumpul. Banyak yang bukan semua lah. Sebagian besar terutama negara berkembang itu langsung ngerubungin Ono dari Indonesia tadi. Ono, kamu datang dong ke negara saya, ajarin kita dong caranya gimana. Ya oke. Jadi abis itu saya itu keliling dunia, ke Afrika, ke Nepal, Bhutan, segala muter, minta diajarin semua, muter. Yang stres siapa? Menteri Kominfo waktu itu ya. Menterinya udah stres tuh. Karena si Ono dianggap di dunia, sementara di Indonesia si Ono penjahat gitu. Udah gitu di Tunisia tahun 2005 ini 2 tahun kemudian ya. Ini kan di Jenewa di Eropa ya. Di Tunisia menterinya berusaha ngelangkul Ono nih. Jadi Ono bisa nggak jadi timnya Indonesia? Kita berangkat ke Indonesia. Oke, kita rapat berapa kali ya? Oke, selesai rapat. Waktu berangkat, mereka semua dikasih tiket sama Kominfo. Ono kagak dikasih tiket, men. Gua kagak dikasih tiket. Mereka semua dapat hotel. Ono kagak dikasih hotel. Ya udah nggak masalah. Internasional ngasih tiket ke Ono, hotel dikasih sama internasional. Saya berangkat yang ngasih duit internasional. Saya bikin surat ke Kominfo. Waktu itu ada yang namanya fiskal. Jadi untuk semua orang yang keluar negeri harus bayar pajak. Geblek lah Indonesia mah. Jadi kita harus bayar pajak. Saya bilang sama Kominfo, tolong dong, saya kan timnya Republik Indonesia, tolong minta surat supaya saya nggak usah bayar pajak. Bayar pajaknya itu sekitar 2,5 juta rupiah. Waktu itu, 2005, 2,5 juta rupiah, kan lumayan juga ya. Nggak dikasih. Jadi udah tiket kagak dikasih, hotel kagak dikasih, makan kagak dikasih. Terus pajak Ono harus bayar. Ya udah Ono bayar pajak. Tapi yang sisanya kan dibayarin internasional ya. Saya berangkat, terus saya ajarin internasional. Baliklah ke Indonesia. Terus udah gitu si Kominfo, menterinya waktu itu Pak siapa ya? Arif, siapa lupa lah. Udah mereka bikin press conference seperti biasa lah. Jadi saya dikasih tahu, Pono ada press conference-nya. Saya datang tapi saya duduk di paling belakang. Saya males lah ke depan, ngapain lah. Menterinya di depan, dia akan ngomong gini kira-kira. Dia kan di depan wartawan. Wartawan, kita jadi contoh dunia loh. Kita mengenalkan yang namanya internet murah, padahal si Ono yang kenalin. Cuman saya udah tahu dia bakal ngomong apa. Ono kan bisa prediksi lah kira-kira menteri bakal ngomong apaan. Jadi gue udah tahu dia bakal ngomong apa. Saya bawa ransel, dalamnya saya bawa access point wifi. Terus saya ngomong itu, terus dia ngeliat Ono kan, no maju ke depan. Majulah Ono ke depan. Terus saya bilang, teman-teman, kita memang jadi contoh dunia dan dunia sangat menghargai apa yang kita lakukan karena alat ini. Jadi saya ambil wifi dari ransel, saya keluarin wifi dari ransel, kasih lihat ke mereka semua. Ini kalau belum tahu yang namanya wifi, ginilah access point wifi. Wifi. Ini harganya kalau hari ini kan kayak gini-gini ya, wifi kayak gini. Ini harganya hari ini kan cuma berapa, 200.000 dapat lah ya. Zaman dulu harganya 1,5 juta sih, masih mahal zaman dulu. Sekarang udah 200.000-an udah dapat. Nah bayangin, saya ke depan, saya kasih lihat ke wartawan segala macam, kita bisa jadi contoh dunia karena alat ini. Saya keluarin access point wifi dari ransel. Cuman hari ini kita harus bayar, bangsa Indonesia harus bayar 22 juta rupiah per wifi per tahun. Wah, ribut satu ruangan tuh. Si Ono kan kalau udah ngomong kan saya enak jidat. Suka-suka gua aja, gua kasih tahu fakta lah. Gua nggak ada inilah, kasih tahu aja nih masalahnya ini. Selesai, saya duduk ke sekitarnya di orang-orang Kominfo. Saya sih nggak masalah. Lu mau suka nggak suka, emang gue pikirin. Saya duduk aja situ, terus mereka langsung nyolek saya. Pono, alatnya seperti itu. Saya tanya, gue bilang. Lu bikin aturan kagak tahu alatnya kayak gini ya. Terus bikin susah. Lu bayangin nih Anda pakai logika blow on aja ya. Bangsa Indonesia harus bayar pajak 22 juta rupiah per tahun per wifi. Harga wifi-nya 1,5 juta. Lu mending bayar pajak, mending nyolong lah jelas. Ngapain gue bayar 22 juta, orang alatnya harganya 1,5 juta, mending kita colong frekuensi. Makanya gue bilang terus terang, makanya kita nyolong. Lu gila aja lu bayar pajak 22 juta. Kita bayar alatnya harus 1,5 juta, kita colong. Misalnya Kominfo datang ngambil alatnya, ya kita beli lagi aja, masih lebih murah daripada bayar pajak gitu kan. Ya udah pening kepala. Nah, udah gitu
pergantian kabinet tuh nggak jauh dari itu pergantian kabinet. Menterinya waktu itu Hatta Rajasa. Saya bikin file Excel, saya dikasihin ke Hatta Rajasa. Pak, lu kalau tidak membebaskan WiFi, internet akan kolaps. Kita nggak akan bisa internet murah. Konsekuensinya tidak internet murah, pendapatan pajak dari telekomunikasi akan turun karena usernya sedikit. Kalau mau pendapatannya naik, lu harus bebasin WiFi supaya user yang pakai internet murahnya banyak. Gitu. Kasih file Excel bentuknya, ngasih tahu perhitungannya. Oke, kita rugi di satu sisi, nggak ada uang dari WiFi tadi yang 22 juta, tapi di sisi lain usernya naik banget. Kita akan dapat duit banyak dari duit. Jadi cara ngiming-ngiming pemerintah pakai file Excel sih sebenarnya. Udah gitu langsung Hatta Rajasa tanggal 5 Januari 2005 tanda tangan keputusan Menteri WiFi bebas. Gitu cerita perjuangannya. Nggak pakai pertumpahan darah sih. Tapi kita bermainnya cantik banget. Nah, sekarang untuk Anda-anda yang masih muda ini, di depan itu ada urusannya AI. Nah, ini kebetulan banget. Memang banyak sih yang ahli AI, nggak usah khawatir. Indonesia tuh nggak kurang-kurang orang jago sih sebenarnya. Cuman nggak banyak orang yang mau minterin orang lain, yang mau ngelepasin ilmunya free. Nah, ini jadi kesempatan nih sebetulnya. Gimana caranya kita bikin memposisikan kita sebagai motor penggerak atau pemimpin di AI-nya Indonesia gitu. Dan ini yang udah dilakukan sama ITTS hari ini, sama dosen-dosen sama saya segala macam. Kita bikin buku AI buat SMP, AI buat SMA, AI buat SD. Ini saya lagi sama beberapa orang lagi dosen lagi pada nulis buat AI buat SMK. Ini bayangin nih, Diknasnya belum punya buku AI. Belum punya Republik ini buku AI. Yang udah keluarin siapa? ITTS. Kacau Republiknya asli. Apakah mahasiswa bisa membuat BEM? Ada, BEM-nya udah ada sih sebenarnya, bukan bisa, udah ada BEM-nya. Untuk pembelajaran IT secara langsung kepada siswa maupun dukung segi apa yang didukung dari ITTS. Yang pasti gini, yang kalau mau dukungan paling gampang ya, kalau mau ngundang sekolah-sekolah datang ke ITTS, kita dukung. Gampang banget kalau itu mah. Saya tinggal ngomong sih ke Pak Toifur, tolong dong itu ruang-ruangnya boleh dipakai sama anak-anak buat pembelajaran sekolah-sekolah buat datang ke ITTS. Itu bisa. Kalau misalnya harus turun ke sekolahnya di sekitar Tangerang Selatan tapi ya, di kampus ternyata punya mobil. Saya juga baru tahu kampus punya mobil. Jadi itu mungkin bisa dipakai tuh mobil buat, tapi yang nyupir harus salah satu staff ya, bukan mahasiswa. Ntar lu pakai jalan-jalan ke ini bisa berapa ya urusannya. Jadi kalau mau pakai kampus buat training apa segala macam, misalnya Sabtu Minggu atau diatur aja waktunya kapan. Tapi paling enak sih siang, Jumat siang atau Sabtu Minggu sih biasanya. Itu boleh. Biasanya kita pakai di perpustakaan sih, gitu. Nah, itu nanti pengumumannya segala macam bisa dibantu dari kampus juga. Kalau anak-anak mau ngerjain juga boleh-boleh. Kan biasanya mahasiswa punya teman-teman di SMK apa segala macam, boleh. Itu kalau di level fisik. Tapi jujur dulu, kalau fisik datang itu peserta paling sekitar 100-200 orang doang. Kalau saya cenderung akan pakai webinar juga, karena webinar pesertanya satu Republik Indonesia. Dan kalau itu terjadi, kita perubahannya Republik soalnya. Gitu. Jadi merubahnya di level Republik gitu, bukan level kampus doang, kagak. Ya kalau mau iseng-iseng kampus boleh, tapi kalau saya lebih cenderung ke arah webinar, soalnya kita bisa merubahnya gede banget kalau webinar. Gitu. Makanya kita banyak webinar di sini, gitu di TTS ya. Rata-rata yang sekarang yang banyak ngomong sih anak-anak semester 4 kali ya, yang banyak. Mungkin nanti akan semester 2 mulai masuk nih. Oke. Anda kan semester 2 jadi semester 3 ya. Ini kan pada akan banyak masuknya semester 1 ya. Kalau ada yang berani ngomong ya nggak masalah, bagus-bagus aja. Cuman biasanya mahasiswa suka nggak berani ngomong di depan. Padahal ini kan depannya depan layar doang, pakai webinar mah depannya layar mah santai aja kali, nggak akan yang gigit. Itu beres ya. Nah, kalau saya level webinar nggak masalah, gampang. Alamat Zoom-nya juga di kampus ada, nanti bisa ngomong sama si Yudo lah. Yudo sama Pak Anas, mereka yang organize webinar segala macam.
Nah, cuman kalau perubahan mau gede banget, saya akan cenderung selain itu saya akan nulis buku sih. Saya sudah biasa ngomong atau presentasi. Maksudnya gimana? Ini kalimatnya bingung nih buat Muhammad Nur Fakih. Saya sudah biasa ngomong atau presentasi. Maksudnya gimana? Nggak ngerti gue. Maksudnya buat yang webinar harus yang biasa ngomong. Yang nggak juga, nggak harus biasa ngomong. Santai-santai aja lah. Itu kalau ngeliatin kemarin si Nathan anak semester berapa Nathan ya? Semester 6 kali ya? Ngomongnya ngaco. Kita sambil ketawa-ketawa. Nathan, lu webinar persiapan kok parah kayak gini sih. Ya udah biarin aja lah. Ya itu bagian proses belajar, kita kan ngeliatnya gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa yang kita lakukan udah perfect. Bilangin sama Nathan tuh. Diketawain sama si Pak Agung gitu. Si Nathan. Tapi ya nggak apa-apa sih, lucu aja sih ngelihatnya. Jadi biar pada inilah latihan, nggak usah takut lah. Cuman harus ngebiasain bahwa kita harus nyiapin semua ininya ya. Semua persiapannya harus lebih serius supaya kita kelihatannya agak profesional gitu aja sih. Beres ya? Sip ya? Oke. Oh, wah ini keren nih buat Mas David. Email saya ke saya dong, ntar saya kenalin sama Pak Anas sama Yoga. Jadi buat anak-anak teman-teman yang berminat, tolong email, terus pastiin dapat apa ya sertifikat. Nah, tapi minta maaf dulu nih, yang webinar itu susah dikonversi jadi nilai. Itu cuman jadi portofolio kita naik aja. Kita pernah jadi narasumber webinar. Kayak webinar gitu doang. Jadi untuk nilai yang bisa dihitung, bisa dikonversi jadi nilai, buku, paper journal. Itu bisa konversi nilai atau punya karya. Gitu. Kalau itu konversi nilainya gampang banget. Kalau webinar kita cuman ya kita jadi narasumber webinar keren gitu. Udah berapa kali webinar. Tapi itu dilihat sama perusahaan sih. Perusahaan akan melihatnya. Untuk membuat organisasi apakah bisa? Maksudnya bikin UKM baru bisa-bisa aja sih. Ngobrol aja. Ntar bidang kemahasiswaan siapa ya? Ntar gue harus mikir dulu. Biasanya sih yang handle suka Pak Agung sih, kalau kemahasiswaan Pak Agung itu ya lebih ke Pak Agung sih yang lebih friendly sama mahasiswa sih biasanya. Tapi intinya ginilah, intinya UKM dan sebagainya itu adalah wadah buat kita belajar kerja sama teman dan sebagainya, sharing gimana. Terus kita melakukan kegiatan supaya bisa bermanfaat buat orang banyak dan sebagainya. Soalnya gini, kita itu sebagai manusia rezekinya akan tergantung seberapa banyak manfaat yang kita berikan pada orang lain. Kalau kita bermanfaat buat teman sekitar kita aja, ya rezekinya dari teman sekitar aja. Kalau kita bisa bermanfaat buat satu kota, misalnya Bandung, Tangerang Selatan, Semarang atau apa, ya kita rezeki satu kota. Kalau kita bisa bermanfaat buat satu Republik Indonesia, rezekinya satu Republik Indonesia. Kira-kira kayak gitu sih. Contoh yang realnya adalah si Fatah contohnya. Fatah Fali Hilmi. Nih, dia kayaknya baru pulang dia. Dia belum wisuda ya ini, Fatah. Wisudanya besok Oktober. Jadi statusnya kategorinya masih S1 nih, Fatah nih. Tapi dia sudah kemarin 6 bulan magang di Taiwan, di ITB-nya Taiwan, magang, karena dia belum S1. Dan dia sudah diminta sama profesornya di Taiwan untuk nerusin S2. Gitu. Karya yang dimaksud seperti apa Pak untuk bisa dikonversin ke nilai? Karya yang dimaksud misalnya gini nih, paling gampang konversi kalau masuk ke Google Play Store misalnya. Kan di sini ada kita bikin ini ya aplikasi apa gitu. Yang download misalnya udah 100.000 orang, ya udah tinggal ngomong, Pak, saya udah bikin karya ini nih. Yang download berapa ya? Gitu. Ya udah, gampang. Itu. Cuman kalau saya ya karya juga ada manfaatnya juga sih. Kalau memang sukanya ngoding ya, gitu. Jadi karya kayak gini boleh. Kalau sesuatu yang lebih akademik itu paper journal.
Nih ngomong jujur dulu ya, dosen akan serem kalau Anda nulis paper jurnal sih sebetulnya. Oke, bikin ini ya. Kalau video satu biji mah susah. Kalau mau satu ini, satu, jadi bentuknya kayak buku sih sebenarnya, tapi bentuknya video ya. Contoh, ini kan ada kuliah nih. Ini kan kuliahnya di open course gitu ya misalnya. Oh, Anda tolong masuk ke open course ya? Open course ITTS ACD, tolong bikin account di sini, terus bikin, ini bisa bikin account di sini, ada create new account ya. Ini open course ITTS ACD, silahkan create new account, kalau udah punya bisa login. Nah, ini kalau kita bikin video dari kuliah-kuliah ini, ya mungkin bisa, selama ini kita belum kepikir kalau ada yang mau bikin video sih sebetulnya. Ya kalau, karena yang kita pikir buku sih sebetulnya. Tapi kalau mau bikin video ya mungkin nanti saya bisa nego-nego sama dosen-dosen ini, ada anak yang bikin video nih. Gimana nih? Jadi ini misalnya gini nih. Ini videonya lama loh bikinnya kalau mau tahu sih. Ini kalau pernah masuk ke course open course ini, satu kuliah itu ada 14 modul ditambah satu UTS satu UAS, jadi total sebenarnya 16, tapi kan dikurangin 2 tuh, UTS UAS nggak dihitung, jadi bentuknya cuman kuliah aja. Satu modul, satu pertemuan itu 2 jam, jadi totalnya ada 14 kali 2 jam video. Coba kita lihat ya. Nanti harus dipertanggungjawabkan karya-karyanya dari sisi manfaat sih sebenarnya, kalau kita ngelihatnya dari manfaat, kualitas. Tapi nanti akhirnya Anda harus nulis juga sih kalau udah kayak gini mah. Buat argumentasi bahwa karyanya, ini saya coba klik nih ya. ASM Bogor. Offline. ASM Bogor. Ini lagi dibuka, nggak bisa kebuka nih ASM Bogor. Kunaon? ASM Bogor nggak bisa diklik. Kunaon? Nggak bisa diklik. Ya karya, kalau karya lebih susah ya, maksudnya bisa dicoba, tapi nanti argumentasinya seberapa besar manfaatnya, seberapa luas manfaatnya, maksudnya yang manfaat apakah di kota kita doang, atau satu provinsi, atau satu ada yang di luar negeri juga bisa dapat manfaat, terus bisa sustain nggak, itu kalau cara penilaian kayak gitu lebih rumit sih kalau karya, tapi bisa dicobain kalau mau. Kalau saya cenderungnya dari karya ini kita bikin buku tentang karya itu, gitu. Itu lebih gampang nilainya si dosen, gitu. Nih pertanyaan, di dunia digital terutama lulusan ITS nantinya sudah luas dan mantap peluang kerjanya setelah fresh graduate, value apa? Ini ngomong terus terang dulu ya. Rata-rata mahasiswa ITS sebelum lulus sudah kerja. Rata-rata semester 4 kerjanya. Gitu. Saya manage cybersecurity, apakah ada grup belajarnya di TTS? Ada nggak ya? Tergantung anak-anak sih. Dulu ada, tapi anaknya udah pada sibuk semua nih kayaknya. Jadi bisa hilang tuh grupnya, tergantung anaknya sih. Jadi rata-rata anak-anak di TTS kerjanya semester 4, bukan lulus. Gitu. Dan caranya gimana, kenapa bisa kerja? Karena mereka rata-rata, jadi gini, kuliah-kuliah kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris segala macam kita taruh di semester 8. Gitu ya. Jadi semester 1 2 dikasih kuliah-kuliah yang ini, kuliah-kuliah daging lah kita kasih semester 1 2. Akibatnya semester 3 Anda udah mulai bisa magang di perusahaan-perusahaan. Cuman hati-hati ini. Kalau di magang perusahaan-perusahaan ini mereka bukan magang-magang main-main ya. Contohnya di TIA si Jerry itu magang beneran. Magang udah kayak kerja, sampai malam kerjaannya gitu. Kalau kita kerjanya serius, udah gitu si direktur perusahaan yang ngelihat bahwa kita serius, biasanya kita akan ditarik jadi pegawai di sana. Jadi gitu sih sebetulnya. Jadi bukan kita kuliah terus lulus terus cari kerja, enggak. Jadi pola yang ditetes bukan seperti itu. Bukannya kuliah datang ke kampus pulang, kagak, itu dibuang yang pola yang kayak gituan mah. Jadi kuliah semester 1 2 serius, udah gitu semester 3 mulai magang sambil kuliah juga.
Udah gitu teh magang dari pagi sore, terus sorenya mulai kuliah sebagai kelas karyawan. Udah gitu kalau bagus kita ditarik. Kalau Vointra kemarin sempat gagal di TIA, dia 1 minggu terus pulang ke ITTS, terus langsung belajar serius gitu. Ini jawaban buat Sandi ya. Jadi bukannya 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 lulus cari kerja, kagak. Kalau cyber security grupnya dulu ada, cuman sekarang saya nggak tahu. Kalau ya ntar cari di antara teman-teman, kalau ada yang suka-suka ya udah gabung aja jadi satu. Apabila mahasiswa baru semester 1 berhasil menyusun dan mensubmit paper jurnal, misalnya reputasi Q1 Sinta 1, apakah satu paper jurnal saja sudah cukup untuk diketahui sebagai pengganti tugas saya skripsi? Ya. Apakah harus 2 paper jurnal atau satu komunikasi, satu buku? Satu paper jurnal cukup. Kalau paper jurnal ya cukup. Tidak harus Q1, tidak harus Sinta 1. Bisa Sinta 3, bisa Tinggi 3. Cuman itu semua udah bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi tidak harus Q1 atau Sinta 1, satu paper jurnal aja bisa sebagai pengganti skripsi. Dan jurnal itu nanti tergantung topik jurnalnya. Kalau jurnalnya topiknya tentang cyber security, nanti nego sama dosen cyber security-nya. Pak, saya udah nulis paper jurnal cyber security. Bisa nggak kuliah cyber security saya dijadiin A? Bisa. Kalau udah paper jurnal udah bisa banget. Gitu. Ini buat Denny ya. Jadi satu paper jurnal bisa. Nah itu ngomong tuh sama Faki lah, gabung sama kantornya. Ini kantornya Bu Lisa bukan, Tia bukan ini, Nathan tuh. Saya lupa. Tuh, bener kan? Jerry sampai begadang-begadang. Oh, Jerry itu yang paling geblek. Tapi anaknya jago sih, harus diakuin sih. Ini apa nih? Ini yang ada masalah password, kirim email ke saya ya, ntar saya bantuin. Kalau posisinya sebagai karyawan sekarang atau employee itu, bagaimana track recordnya di TTS? Track recordnya ya bagus-bagus aja sih. Maksudnya gimana, bingung saya. Yang pasti di TTS itu nanti ngambilnya kelas karyawan, biar jam 5 sampai jam 9 malam kuliahnya, kira-kira gitu. Ini blockchain maksudnya apa nih? Blockchain itu maksudnya apa nih? Nggak ngerti gue. Lu kalau ngomong jangan pendek-pendek, stres. Harus ngelihat ke atas kan stres. Tuh ada yang banyak tuh yang pengen pengen grup cyber security. Itu aja. Oh, di Bu Elisa. Ya udah, ya itulah. Jadi Bu Elisa itu oke banget. Dan Pak Kris ya udah oke. Itu oke banget sih. Kalau bikin karyanya alat ofensif kayak fake BTS atau bisa nggak? Bisa, bisa banget. Cuman kalau bisa jangan hanya karya. Soalnya kalau karya kan orang cuma ngelihat ini yakin jalan apa. Kalau mau enak karya sama paper journal atau bukunya gitu. Jadi ada karyanya, ada paper journal. Kalau udah fake BTS ya lebih bagus ada paper journal atau buku gitu. Oh, solusi kerah birunya Prof. Devnya kalau nggak salah Faiz sama Jerry. Faiz selesai sih S1-nya nih. Si Faiz bakal wisuda nih Oktober. Jerry, tolong bilangin Jerry ini ya jangan sampai kuliah ketinggalan gitu aja sih. Lu boleh kerja sampai malam nggak apa-apa, tapi kuliah jangan ditinggal, itu aja sih buat Jerry. Biar dia tetap jadi sarjana. Soalnya anak-anak suka gitu tuh, kayak akan kerja lupa, itu kan kacau gitu. Oke, sampein ke Jerry. Jerry mah rezekinya udah aman lah Jerry. Faiz juga. Cuman Faiz saya sudah bisa kipas-kipas, dia udah mau wisuda. Oke, ada lagi pertanyaan? Seru kan? Oke, jadi minggu depan masih tetap dari jam 7 sampai jam 9. Coba saya cek dulu jadwal saya ya, kondisi gimana jadwal saya. Minggu depan harusnya saya aman. Minggu depannya lagi saya ke Kerawang nih tanggal 22. Mudah-mudahan jam 9 pagi lah. Harusnya jam jam ini sore aman sih. Itu ya.
Jadi mudah-mudahan aman lah minggu depannya lagi aman semua. Gitu. Alhamdulillah ini buat Mas David ya. Eh dulu ini buat David nih. Dulu apakah pernah kuliah nggak? Kalau pernah kuliah, tolong koordinasi ke akademik biar ditransfer kreditnya. Jadi nggak semua kredit diambil lagi. Kalau pernah kuliah ya, kalau pernah kuliah sebaiknya koordinasi ke akademik supaya kredit yang lama bisa ditransfer. Misalnya kan kalau udah pernah kuliah kemungkinan udah pernah ngambil kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama apa segala macam udah di ini aja. Itu. Oke. Apakah ada dokumentasi video wisuda? Soalnya di YouTube saya cari nggak ada. Wisuda belum ada. Wisudanya baru Oktober besok. Jadi lulusan yang tahun lalu itu belum wisuda. Dikumpulin dulu supaya ada seratusan orang baru kita wisuda bareng-bareng. Tapi biasanya lebih besar ya kalau transfer. Iya sih. Gue lagi sebel nih sama kampus. Biayanya kegedean buat transfer. Mendingan nggak transfer kalian. Cuman nggak transfer ya 3,5 tahun gitu aja sih. Asal sabar-sabar aja sih. Transfer kemahalan. Bener. Gue mau protes juga sih. Oke. Beres ya. Oke, aman. Jadi kalau ada apa-apa, terutama yang pengen nulis paper jurnal sama buku, silahkan kontak-kontak saya. Ntar saya dampingin supaya bisa. Jadi kalau bisa, kalau udah kenal sama dosen-dosen yang lain juga silahkan sih kontak yang lain. Eh, Cuman kalau saya kebetulan orangnya lebih apa ya, lebih lebih kayak guru lah. Yang lain kan masih pada muda-muda ya, masih pada cari duit banget. Gitu. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu emailnya. Untuk prodi sistem informasi, contoh apa sistem informasi itu kadang-kadang salah satunya adalah marketing digital marketing kayak gitu-gitu, analisa media sosial gitu-gitu sih. Email saya tulis di sini indo.net.id. Satu lagi ono@itts.ac.id. Gitu ya. Oke, silakan. Oke, saya tutup dulu. Sampai sekian dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, mulai masuk materi, mulainya kapan ya? Oh, materi kuliah benernya September. Lupa sekarang udah September ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa tanggalnya, ntar lah pasti ada diumumin di grup lah, pasti diumumin sih. Tapi bukan hari ini, bukan. Itu. Thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih ya. Oke, saya stop share. Nih saya leave juga. Terima kasih semuanya. Semoga sukses.